Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita masih diberikan kesempatan kembali oleh Allah untuk bertatap muka, untuk bersilaturahmi, dan tentunya teman-teman kelihatan semua dalam keadaan ceria, dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai suri tauladan dan panutan bagi kita dalam berakhlakul karimah. Baik teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, perkuliahan mata kuliah materi PAI 2, demi keberkahan bersama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum ke materi hari ini, seperti biasa, saya mau tanya kabar dulu. Sehat semua? Sehat. Ada yang nggak hadir hari ini siapa? Hadir semua? Oke. Minggu kemarin kita sudah belajar atau sharing materi tentang apa? Tentang Al-Quran. Baik. Minggu kemarin yang tidak hadir? Bagus. Kenapa bagus nggak hadir? Sakit apa? Sakit hati. Sakitnya tuh di sini. Oh, diare. Makan apa seblak? Oh, telat makan. Jangan telat makan atuh ya. Sudah sehat tapi sekarang. Oke ya. Berarti kalau misalnya minggu kemarin bagus nggak ikut materi kemarin, nanti tanya ke teman-teman ya. Kebetulan ini baru pertemuan awal ya. Oke, siapa yang mau review tentang mata kuliah materi sebelumnya tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman? Boleh, silahkan. Siapa? Boleh, silahkan. Minggu kemarin itu mengenai salah satunya itu surat An-Nisa ayat 59 yang mengajarkan tentang setiap umat muslim itu wajib untuk taat kepada Allah, Rasul, dan pemimpin. Meskipun perintahnya itu harus tetap ditaati sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Jika terdapat perbedaan, maka dikembalikan lagi kepada Al-Quran dan Sunnahnya untuk mendapatkan keputusan yang benar dan membawa kebaikan. Baik, terima kasih. Siapa lagi mau review? Boleh, silakan. Di materi kemarin itu membahas tentang Al-Quran sebagai Waalaikumsalam. Dari mana? tadi kejebak macet Bu di jalan. Oh, macet di mana? Tadi pas di Kadurde tuh. Oh iya, mau ikut kuliah? Oh boleh, silakan, silakan. Oke, sehat Teh Nesi? Alhamdulillah. Silakan dilanjut. Materi kemarin itu membahas Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Dijelaskan juga di dalam Quran surat An-Nahl ayat 64, di mana dalam surat An-Nahl ayat 64 ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup, dan Al-Quran di sini berfungsi sebagai menjelaskan kebenaran, membimbing umat manusia menuju kebenaran, dan menyelesaikan perbedaan pendapat, lalu kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Sekaligus Al-Quran ini sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ada lagi? Tidak ada? Oke, baik, sudah cukup ya. Sudah cukup ngerti apa cukup bingung? Ya, kalau cukup bingung nanti dibuka lagi. Baik, materi hari ini tentang ini pertemuan kedua ya. Ini tentang menjadi pribadi yang amanah dan jujur. Sebelum ke materi, ada yang tahu dulu apa itu amanah? Pengertian amanah apa? Kira-kira? Dapat dipercaya. Terus apa lagi? Kak Juhdi, tahu apa itu amanah? Menjadi pribadi yang jujur dan amanah. Amanah itu apa yang sesuai dengan yang diamanahi, yang disuruh gitu. Jadi misalnya disuruh buat ambil cucian, jangan ambil cucian. Oh, jadi kalau disuruh ambil cucian jangan ambil makanan begitu ya? Yeah. Itu salah satu amanah. Oke. Nah, ini pengertian amanah ya. Bisa ada yang baca? Boleh? Boleh, Taina. Kata amanah itu berasal dari bahasa Arab, yang amanah, yamanu, aminah, yang berarti
artinya itu aman atau tidak takut. Atau bisa dikatakan juga dapat dipercaya. Nah, orang amanah itu artinya orang yang dapat menjaga sesuatu menjadi aman. Adapun menurut istilah, kata amanah juga memiliki dua arti, yakni yang pertama yaitu bertanggung jawab atau tanggung jawab manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan arti yang kedua yaitu tanggung jawab yang harus dilaksanakan yang berkaitan dengan sesamanya. Iya. Jadi kata amanah itu berasal dari bahasa Arab ya. Amanah ya'manu aminu. Jadi yang berarti aman, tidak takut, atau yang dapat dipercaya. Tadi ya disuruh ngambil cucian di rumah Desi gitu kan, cukup sekian dan terima kasih, katanya begitu ya. Jadi memang orang yang amanah ini orang yang dapat menjaga sesuatu, makanya menjadi aman gitu ya. Nah, menurut istilah kata amanah ini memiliki dua arti. Yang pertama berarti tanggung jawab manusia kepada Allah ya, dan keduanya berarti tanggung jawab yang harus dilaksanakan berkaitan dengan sesamanya. Jadi hablum minallah dan hablum minannas. Oke. Kemudian ada bentuk-bentuk amanah. Yang pertama adalah amanah kepada Allah, ke atas nih. Ke atasnya vertikal, horizontal? Vertikal. Apa amanah kepada Allah? Berarti Allah itu kan memberikan amanah kepada setiap manusia untuk apa? Untuk beribadah. Ya, untuk beribadah kepadanya. Nah, cara menjaga amanah yang diberikan oleh Allah itu adalah dengan meyakini rukun iman. Kemudian amanah terhadap diri sendiri. Jadi setiap anggota tubuh kita ini amanah dari Allah. Kaki, kedua tangan, kedua mata gitu ya. Mulut, anggota badan lainnya ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Makanya harus hati-hati. Jangan melihat yang bukan harus dilihat, begitu ya, bagus ya. Jangan ngomong yang memang tidak harus diomongkan, gitu ya. Jadi semua anggota tubuh kita itu nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dan akan bersaksi atas perbuatan yang telah dilakukan kita selama hidup ini. Paham sampai sini? Oke. Kemudian amanah terhadap orang lain. Manusia ini adalah makhluk sosial. Nah, untuk menghindari keburukan dan masalah yang timbul ini diperlukan sikap amanah. Ya, tanggung jawab, menghormati serta memberikan hak orang lain sesuai dengan haknya. Oke, lanjut ya. Nah, ini menerapkan sikap amanah dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah senantiasa bersikap amanah dalam menjalankan hidupnya. Makanya mendapatkan gelar Al-Amin, artinya dapat dipercaya. Nah, untuk mengamalkan sikap amanah ini ada beberapa nilai kebaikan yang dapat kita tiru ya, atau bisa kita jadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya apa? Yang pertama itu kepatuhan, ketaatan kepada Allah tentunya ya, menjalankan perintahnya, menjauhi. Kemudian setia kepada janji atau menepati janji. Setia juga terhadap kebenaran dan teguh pendirian. Ya. Nah, ini beberapa sikap atau perilaku amanah kemudian yang diwujudkan dalam perilakunya. Misalnya patuh dan taat ya. Wujud sikap atau perilaku amanahnya apa? Yang pertama pasti menjadi siswa. Kalau ini mah mahasiswa ya. Menjadi mahasiswa yang baik, rajin mengerjakan tugasnya dalam rangka melaksanakan amanah dari orang tuanya, amanah dari dosennya, dari gurunya. Kan orang tua taunya anaknya berangkat dari rumah untuk kuliah, nah, untuk sekolah, untuk kuliah. Kemudian nggak nyampe nih ke sekolahnya atau ke kampusnya, berarti kan nggak amanah. Ya, nah ini patuh dan taat. Kemudian setia kepada janji atau menepati janji. Memegang teguh sumpah jabatannya sampai akhir dan tidak melakukan perbuatan yang tercela. Ini biasanya yang punya jabatan kan suka ada dilantik itu kan suka ada ini dulu ya, apa namanya? Nah, ada sumpah jabatan lah gitu kan, demi Allah di situnya ya. Nah, itu kan berarti sudah sumpah di situ, harus setia kepada janji. Kemudian tidak menyalahgunakan jabatan nih bagi yang punya jabatan. Sekecil apapun jabatan, misalnya kita punya jabatan di BEM atau misalnya di desa ya, kita punya jabatan, itu harus bisa amanah terhadap jabatan kita. Kemudian setia kepada kebenaran, tidak melakukan kecurangan serta tidak menipu atau berbohong, bersikap berani, menegakkan kebenaran dan bertindak sesuai dengan aturan. Kemudian sikap teguh pendirian. Yang pertama memiliki prinsip yang kuat terhadap kebenaran, kemudian tidak mudah tergiur pada godaan, kemudian bekerja berdasarkan aturan dan tanggung jawab terhadap amanah yang diberikan. Nah, ini ada hikmah perilaku amanah. Yang pertama pasti mendapatkan kepercayaan dari orang lain, kemudian mendapatkan perhatian dan penilaian positif dari semua pihak, itu juga pasti. Terhindar dari keburukan dan fitnah.
Ya, karena kita menjaga amanah. Hidupnya akan lebih tenang dan diterima oleh semua pihak, itu pasti. Karena apa? Kita menjalankan amanah, tidak ada yang disembunyikan di situ. Nah, kemudian pengertian jujur. Siapa yang membaca? Boleh, Taina. Jujur itu adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Atau kata kejujuran ini digunakan untuk menyatakan sikap seseorang. Sikap tersebut itu muncul disebabkan oleh situasi, keadaan, kenyataan yang dilihat ataupun misalnya didengar, diketahui, dirasakan tanpa ada yang dikurangi dan juga ditambahkan gitu. Seperti tindakan dan ucapan yang dilakukan sesuai dengan apa adanya gitu. Jujur itu sangat mudah gitu ya, seperti berkata apa adanya, kemudian juga memberikan hak orang lain sesuai haknya dan tidak mengurangi ukuran. Ya, ini pengertian jujur ya, sudah paham semua ya. Jujur itu kesesuaian sikap antara perkataannya dengan perbuatannya. Ya, jadi kata kejujuran ini digunakan untuk menyatakan sikap seseorang. Nah, sikap itu akan muncul disebabkan oleh situasi, keadaan, kenyataan yang dilihat, yang didengar, yang diketahui, yang dirasakan, tanpa dikurangi, tanpa juga ditambahkan. Jadi tindakan dan ucapan yang dilakukan itu apa adanya aja. Oh, saya mah nggak punya mobil, saya cuma punya motor gitu. Ya memang punya motor. Jangan sampai kamu punya mobil, oh saya punya mobil, begitu ke rumahnya mobilnya mana? Itu lagi, nah kan nggak tenang hidupnya. Nah, ini nilai-nilai kejujuran. Yang pertama itu kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketaatan pada perintah Allah. Kemudian terbuka, lugas, dan apa adanya. Tidak ada rekayasa. Nah, itu jujur. Kalau cinta direkayasa berarti cintanya tidak jujur, gitu ya. Nyambung juga ke amanah dan ikhlas dan setia terhadap kebenaran. Nah, ini nilai-nilai kejujuran ya, berapa nilai kejujuran. Kemudian bagaimana kita menerapkan nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari? Penerapan kejujuran kepada Allah, jujur kepada Allah artinya melakukan kebaikan ini semata-mata karena Allah, menghindari larangannya juga karena Allah. Jadi misalnya Ajudi punya pacar suruh sholat, kan harusnya sholat zuhur itu 4, karena diliatin sama calon mertua jadi genep misalnya, jadi 6 rakaat. Nah, itu berarti kan nggak jujur. Nah, kalau penerapan jujur kepada diri sendiri, artinya menerima keadaan diri sendiri itu apa adanya. Ketika bersikap, berucap, maupun berbuat kepada diri sendiri atau orang lain. Dilakukan tanpa ada kepura-puraan atau kebohongan. Kalau nggak jujur kayaknya nggak tenang ya. Bohong gitu tiap hari, nggak enak lah. Kemudian penerapan kejujuran di lingkungan keluarga. Nah, salah satu kunci keharmonisan keluarga adalah kejujuran. Jadi dapat diwujudkan dalam bentuk bagaimana kita bersikap dalam keluarga, bagaimana kita bertutur kata, sehingga tidak ada kebohongan di antara anggota keluarga. Kalau kata orang mah jangan ada dusta di antara kita. Kemudian kalau dalam kehidupan masyarakat, diwujudkan dalam hidup bermasyarakat, termasuk rakyatnya, pemimpinnya. Ini akan tercipta kehidupan yang damai, tercipta kehidupan yang sejahtera. Oke, ini bentuk-bentuk kejujuran ya. Jujur dalam niat, ketulusan hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga perbuatan yang dilakukan sesuai dengan niat dalam hatinya. Kemudian sebagai seorang muslim hendaklah segala sesuatu itu diniatkannya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena niat menentukan hasil yang diperoleh nanti. Niat kita baik pasti hasilnya baik. Niat kita jelek pasti hasilnya juga jelek. Ya. Kemudian jujur dalam ucapan. Jadi keselamatan manusia itu tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Makanya di sini hati-hati. Misalnya, Bunda maksudnya ngomong ke Ajudi itu ngomongin semangka, nyampe ke teh Ainanya adalah salad buah. Itu kan berat. Ini bukan artinya semangka ya. Maksudnya omongannya segini, nyampainya segitu gitu. Kan lidah tidak bertulang katanya. Ya, jadi karena tidak bertulang itulah yang harus kita jaga. Jangan ngomong yang nggak perlu. Ngomong nggak sengaja, disampaikan lah, nyampainya tambah panjang, dibumbuin lah biar enak gitu ya. Akhirnya fitnah, akhirnya berantem, akhirnya saling bunuh. Ini sebetulnya dari lisan awalnya. Kemudian jujur dalam berpenampilan. Nah, Allah ini kan tidak memandang seseorang dari penampilan fisik, melainkan dari tindakan dan hatinya. Kemudian penampilan apa adanya, bersahaja sesuai kenyataan dirinya, ini lebih berarti. Karena yang demikian itu adalah jujur. Kan sekarang di medsos beda. Di TikTok tuh flexingnya, padahal di rumahnya mah keur nyusul bari di daster. Itu kan sebetulnya tidak jujur terhadap diri sendiri kan. Kemudian jujur dalam bermuamalah.
Untuk menjaga kebersamaan dalam bermuamalah perlu menjunjung tinggi kejujuran dengan cara apa? Saling menjaga dalam niat, kemudian bertutur kata, menghindari tindakan yang merugikan orang lain. Nah, ini hikmah perilaku jujur. Ya, apa hikmah perilaku jujur? Yang pertama adalah mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam hidup. Kemudian apa lagi? Oke, yang ketiga? Yang keempat? Enak sebetulnya kalau kita jujur, betul tidak? Karena tenang hidupnya. Jadi enak kalau kita jujur, ya memang begini adanya, gitu, nggak ada yang tutup-tutupin. Oke. Materinya sampai sini. Barangkali ada yang masih belum mengerti, boleh ditanyakan. Sebelumnya tadi terima kasih Bunda atas materinya Ya. Ini materi sikap jujur dan amanah. Nah, saya ingin bertanya bagaimana sih hubungan antara sikap jujur dan amanah dalam menumbuhkan integritas orang Muslim gitu. Dan bagaimana kedua sifat ini tuh menjadi fondasi utama dalam mencegah salah satunya kecurangan gitu atau misalnya korupsi di perguruan tinggi gitu. Misalnya ada contohnya plagiarisme ya kan banyak gitu yang plagiarisme. Seperti apa? Yang kedua, Taina. Izin bertanya Bunda, tadi kan sudah dijelaskan mengenai sikap jujur ya salah satunya. Nah, misalnya di suatu lingkungan tertentu akan mengadakan ujian akhir semester. Nah, ada salah satu mahasiswa itu menemukan bahwa adanya kasus atau kebocoran mengenai soal UAS yang akan disampaikan. Nah, kebocoran itu terjadi di dalam misalnya grup suatu angkatan. Nah, di satu sisi seorang mahasiswanya itu ingin melaporkan hal tersebut itu ke dosen karena kan itu hal tidak baik ya, tidak jujur. Nah, tetapi di satu sisi lain juga seorang mahasiswa tersebut itu menerima tekanan dari teman-teman angkatannya bahwa kalau dia melaporkan hal tersebut kepada dosen itu merupakan bentuk dari bentuk dari pengkhianatan mengenai solidaritas teman-teman angkatannya. Nah, mengenai prinsip jujur atau kita dalam menegakkan amanah nahi munkar, sebenarnya bagaimana sih sikap yang harus dilakukan dari mahasiswa tersebut? Oke, satu lagi, boleh Tejul Pak. Izin bertanya Bunda, tadi kan sudah dijelaskan ya mengenai amanah. Lalu amanah itu kan dipahami terkadang hanya sebatas menjaga barang orang lain gitu atau hanya menepati janji. Padahal kan amanah juga termasuk tubuh, waktu, lalu lingkungan hidup juga itu merupakan amanah dari Tuhan. Nah, bagaimana bentuk pengalaman sikap amanah terhadap waktu dan juga kelestarian lingkungan hidup bagi seorang bagi Muslim juga kita sebagai generasi muda Islam di era digital saat ini. Oke. Bagaimana hubungan korelasi antara sifat sidik atau jujur dan amanah terpercaya dalam membentuk integritas seorang muslim? Dari bagaimana kedua sifat ini menjadi fondasi utama dalam mencegah korupsi misalnya atau kecurangan akademik seperti plagiarisme. Ini kan kebanyakan banyak plagiarisme ya kalau tugas artikel ya, jujur aja. Kita lagi belajar jujur ini. Jadi jujur aja, kita lagi belajar ini. Jadi korelasi konsep sidik ya teman-teman. Korelasi konsep sidik ini adalah keselarasan tentunya. Keselarasan apa? Keselarasan antara hati, ucapan, dan perbuatan tadi. Jadi kejujuran internal dan eksternalnya. Nah, amanah ini kesadaran akan tanggung jawab tadi. Kesadaran tanggung jawab, kemudian setiap tugas, hak, wewenang yang dipercayakan. Jadi kejujuran ini dasar dari amanah. Kemudian kalau diaplikasi di akademik, kemudian pencegahan korupsi, kejujuran akademik misalnya menulis karya sendiri, melaporkan data riset misalnya gitu ya, artikel dan sebagainya. Ini merupakan bentuk amanah kita terhadap ilmu tentunya. Terhadap ilmu, pengetahuan, gelar akademis. Jadi ketika mahasiswa ini memegang teguh sidik tadi ya, sidik teh apa? Keselarasan antara hati, ucapan, dan perbuatan, gitu ya.
ketika kita memegang Teguh Shiddiq, mereka itu akan menolak plagiarisme karena apa? Karena sadar bahwa itu bentuk penipuan. Gitu ya. Kalau kita mau jujur, oh itu plagiarisme, sedikit dah gitu. Begitu kan? Tahu bahwa itu tuh plagiarisme, tapi udah deadline dah tugas dari Bunda Epitnya gitu. Akhirnya dikesampingkan tuh Shiddiqnya gitu ya. Sikap Shiddiq ini atau mencegah menolak plagiarisme ini menjadi benteng dini, bukan dini. Bukan. Ya. Menjadi benteng dini, benteng awal, preventif sebelum masuk ke dunia kerja. Kan kita nanti mau nyari kerja dong, apalagi sini kan keguruan, nanti kan jadi guru gitu. Kalau misalnya kita sudah menganggap oh itu bentuk ketidakjujuran, bagaimanapun jangan. Berarti kan sudah ada tindakan preventif di sini. Nah ini sebelum masuk ke dunia kerja, agar apa? Agar terhindar dari perilaku korupsi nantinya. Jadi diawalinya di sini-sini dulu gitu. Dari hal kecil, itu kan hal kecil sebetulnya. Plagiarisme dikumpulin tugasnya, dosennya nggak tahu, ya udah berarti nggak ketahuan. Tapi di situ hati nurani kita tetap akan berbicara kalau itu kita nggak jujur. Kalau dari sininya sudah dibiasain plagiarisme, bentuk tidak jujur, nanti juga akan lebih tidak jujur dengan korupsi. Ya, itu jadi hubungannya ya. Di dunia kerja kan nanti korupsi, manipulasi data keuangan misalnya. Nah, sebetulnya bibit-bibit kan nih dari sini nih. Dari sejak kuliah nih, dari kecil gitu. Kemudian yang kedua, ada seorang siswa yang menemukan kebocoran soal UAS katanya. Dibagikanlah di grup WA. Satu sisi dia ingin memegang sifat jujur, mau melaporin gitu ya ke dosen, ke guru. Tapi di sisi lain dia mendapatkan tekanan sosial dari teman-temannya yang menganggap tindakan melaporkan tersebut bentuk pengkhianatan katanya. Pengkhianatan solidaritas, kamu mah tuh solidar lah gitu ya. Kan dianggapnya bentuk pengkhianatan bagi teman-temannya begitu. Ya. Nah, kira-kira menurut teman-teman kalau ada kasus seperti itu bagaimana? Dilaporkan. Tejo apa? Jadi sepertinya harus dilihat terlebih dahulu kenapa soal tersebut itu bisa bocor ya. Apakah dari dosennya ada yang memberikan hanya ke salah satu mahasiswa yang lebih sayangi gitu ya, atau memang dicintai, mencari sendiri sampai soal itu bocor ya. Hacker gitu ya. Ya, oke, terima kasih. Ada lagi yang mau berpendapat? Silakan. Ya, kalau pendapat saya sendiri mah kalau selagi emang itu sebuah kebenaran, itu saya pakai sendiri ya udah sih lakuin aja. Walaupun ada tekanan dari teman-teman. Walaupun dianggap pengkhianat gitu ya, pengkhianat solidaritas, ya. Berarti yang tindakan yang diambil adalah melaporkan. Ini semua akan melaporkan, laporin aja gitu ya. Dianggap pengkhianat biarin ya. Oke. Jadi memang sikap yang harus diambil adalah yang mahasiswa harus melaporkan itu, apapun resikonya. Karena setiap perbuatan itu pasti ada resiko. Kita berbuat baik ada resikonya, kita berbuat jahat juga lebih banyak sebetulnya resikonya. Betul nggak? Nah, yang ketiga adalah setiap kali amanah hanya dipahami sebatas menjaga barang gitu ya, jabatan. Padahal tubuh, waktu, lingkungan juga merupakan amanah gitu ya. Itu dari pertanyaan dari Teh Julpa. Kemudian apa? Jelaskan bagaimana bentuk pengamalan sikap amanah terhadap waktu dan kelestarian lingkungan hidup bagi generasi muda Islam di era digital saat ini. Tadi sudah dijelaskan amanah terhadap waktu juga ya. Salah satunya waktu itu adalah nikmat dan amanah yang sering dilalaikan. Itu kata hadis riwayat Bukhari. Nanti teman-teman bisa lihat ya. Nah, generasi muda yang beramanah atas waktunya dengan membatasi scrolling misalnya. Kan kita kadang scrolling ya. Ngaji Quran 5 menit mah ngantuk. Tapi scrolling, udah 2 jam loh. Lupa ya. Masukin keranjang sampai sudah overload keranjangnya, udah nggak bisa lagi, dihapusin lagi keranjangnya tuh ya, diisi lagi, itu kan kadang lupa 2 jam gitu ya. Jadi sebetulnya scrolling media sosial kalau sekali-kali boleh, tapi kalau mas 2 jam, 3 jam yang nggak produktif sih kayaknya kurang apa gitu ya.
Nah, menghindari penyebaran konten, hoaks, ujaran kebencian, serta manfaatkan teknologi untuk pengembangan diri itu merupakan kan dakwah sosial, gitu ya. Jadi, bagaimana amanah kita terhadap waktu? Ya jangan terlalu sering scrolling hal-hal yang tidak baik. Kemudian kalau amanah terhadap lingkungan, manusia ini kan khalifah ya, khalifah di muka bumi, pengelola bumi. Jadi harus menjaga kebersihan, kemudian contohnya membuang sampah jangan sembarangan. Itu kan salah satu amanah untuk menjaga kelestarian. Nah, ini sebagai Gen Z. Nah, bagaimana cara kita bisa bersikap amanah, bisa bersikap jujur gitu ya. Kalau terhadap lingkungan ya itu. Coba hal-hal kecil. Ini kadang kita makan permen, keluar lempar. Itu berarti kan tidak amanah terhadap kelestarian lingkungan. Kalau dari satu orang satu bungkus permen, memang nggak kelihatan nih satu bungkus permen dah. 100 orang, 100 bungkus permen. Nah, kita sebagai Gen Z ya, katanya isinya Gen Z katanya begitu. Bagaimana kita menjaga amanah kelestarian itu, kelestarian lingkungan itu dengan cara yang tadi membuang sampah sembarangan. Jangan membuang sampah sembarangan. Kemudian apa lagi tadi? Menjaga kelestarian. Kalau kita sama-sama menjaga, ya bumi kita kan nggak akan rusak. Banjir, longsor, itu kan salah satunya bentuk kita tidak menjaga sebetulnya. Karena musibah yang datang ya selain memang ujian, tapi kan dari perilaku manusianya sendiri juga. Berarti kan tidak menjaga amanah kita sebagai khalifah. Kan harusnya dijaga. Gitu. Sudah azan? Oke, sudah azan. Sudah habis? Sudah habis. Ada yang menyimpulkan tentang materi hari ini, tentang amanah dan jujur? Siapa yang menyimpulkan? Izin ya untuk menentukan sedikit. Sedikit nilainya segini. Kalau banyak segini. Jadi hari ini kita sudah membahas tentang amanah dan jujur. Amanah itu berasal dari bahasa Arab, amanah yuminu amanah, yang artinya aman atau dapat dipercaya gitu kan. Amanah itu ada beberapa gitu. Ada amanah kepada Allah, pada diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Kalau kepada Allah kan kita berarti yakin, meyakini rukun iman, rukun Islam, dan lainnya gitu. Terus kalau kepada diri sendiri kita bertanggung jawab karena semuanya akan dihisab gitu kan. Terus ada amanah kepada orang lain, yaitu memberi hak kepada orang lain. Jadi jangan merugikan orang lain gitu. Terus ada cara menerapkannya. Yang menerapkannya itu dengan patuh dan taat kepada Allah. Terus bersikap baik juga kepada orang lain dan menjaga lingkungan. Kemudian sikap amanah, contohnya seperti setia pada janji, terus setia pada kebenaran, teguh pendirian, tidak menyalahgunakan jabatan, tidak berbohong gitu. Terus ada hikmah dari berbuat amanah itu, dapat dipercaya orang lain, kemudian mendapat penilaian yang positif juga, dan kehidupan itu akan tenang, terhindar dari fitnah gitu. Oke. Terus yang kedua ada jujur. Jujur itu adalah sikap antara perbuatan dan ucapannya itu selaras gitu. Jadi kalau berkata A, yang disampaikan juga A gitu loh. Jadi nggak berbohong. Nilai-nilainya itu seperti taat, patuh, terbuka, dan setia pada kebenaran. Jujur juga disesuaikan pada niatnya, ucapannya, penampilan. Nah, contoh dari jujur dari penampilan, jadi kita gak boleh flexing gitu loh. Tapi kita harus sederhana. Apa adanya ya. Iya, jangan berbohong. Terus bermuamalah, dalam bermuamalah kan harus jujur, kita dalam timbangan atau apa harus sesuai gitu. Terus hikmahnya kita juga dapat hidup dengan tenang. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan paham ya materi hari ini ya. Baik, karena waktunya juga sudah azan juga ya. Terima kasih yang sudah hadir, teman-teman yang bisa hadir hari ini. Terima kasih juga yang sudah berdiskusi hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan tentunya dari saya.
Minggu depan insya Allah kita ketemu lagi dengan materi yang berbeda di waktu dan gelombang yang sama tentunya. Sampai ketemu pertemuan selanjutnya, tetap jaga kesehatan. Saya tutup. Ngambil cucian di rumah Desi? Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.